Baik, kita akan membahas soal dari fisika kuantum, di mana soal yang pertama itu, jika energi maksimum yang diberikan pada sebuah elektron dalam hamburan Compton adalah 45 kiloelektron-volt, berapakah panjang gelombang foton datang? Baik, untuk menjawab soal nomor 1, kita perlu menghitung panjang gelombang foton yang datang berdasarkan energi maksimum yang diberikan pada elektron dalam hamburan Compton. Energi maksimum yang diberikan sebesar 45 kiloelektron-volt. Pertama-tama kita harus konversi energi ke joule, di mana 1 elektron volt itu sebesar 1,602 dikali 10 pangkat 19 joule. Jadi E sama dengan 45 kiloelektron volt dikali dengan 100 elektron volt per kilo elektron volt dikali dengan nilai dari 1 elektron volt 1,602 dikali 10 kali 19 joule. Hasilnya itu 7,207 kali 10 pangkat minus 14 joule. Lalu yang berikut itu kita menggunakan rumus energi foton, di mana energi fotonnya itu E sama dengan Hc per lambda. Untuk mencari atau untuk menghitung panjang gelombang, maka kita dapat menggunakan rumus lambda sama dengan Hc per E, di mana hanya itu konstanta Planck, C-nya itu kecepatan cahaya, dan E-nya itu energi foton. Langsung saja kita masukkan nilainya. Nilai dari konstanta Planck-nya itu 6,626 dikali 10 pangkat minus 34 joule per sekon, dikali dengan nilai dari kecepatan cahayanya itu 3000 kali 10 pangkat 8 meter per sekon, dibagi dengan nilai dari ini. Nilai dari energi fotonnya itu sama dengan 7,207 dikali 10 pangkat minus 14 joule. Jadi 6,626 dikali 10 pangkat minus 34 joule per sekon dikali dengan 3000 kali 10 pangkat 8 meter per sekon, hasilnya itu sama dengan lambda, hasilnya itu sama dengan 1,9878 dikali dengan 10 pangkat minus 25 joule meter. Mengapa joule meter? Karena di sini S-nya habis dan S-nya habis, jadi sisa joule dan meter. Jadi 1,9878 dikali 10 pangkat minus 25 joule meter. Lalu kita per lagi dengan nilai dari energi fotonnya itu 7,207 dikali 10 pangkat minus 14 joule, sama dengan 2,75 kali 10 pangkat minus 12 meter. Kenapa di sini meter? Karena di sini joule habis, jadi tersisa meter. Jadi panjang gelombang foton yang datang adalah soal kedua, sebuah foton 700 kiloelektron volt dihamburkan dari elektron
yang awalnya diam. Jika foton dihamburkan pada sudut 30 derajat, hitunglah energi dan panjang gelombang foton yang dihamburkan. Yang kedua, energi kinetik elektron hambur, dan yang ketiga itu sudut elektron hambur. Untuk soal yang kedua, yang pertama di sini menghitung panjang gelombang foton yang dihamburkan. Jadi pertama-tama kita harus mencari daluan perubahan panjang gelombang, di mana delta lambda sama dengan rumusnya itu H sama dengan MEC sama dengan 1 kurang cos theta. Oke. Dimana H-nya itu adalah konstanta Planck, Me-nya itu adalah massa elektron, dengan nilai ketetapannya itu 9,11 kali 10 pangkat minus 31 kg, dan C-nya itu adalah kecepatan cahaya, dan sudutnya itu adalah 30 derajat. Nah, pertama-tama kita perlu menghitung 1 kurang cos theta, atau 1 cos nilai sudutnya itu 30 derajat. Langsung saja, cos 30 derajat sama dengan akar 3 per 2 sama dengan 0,866. Sehingga di sini kita bisa tulis 1 kurang cos 30 derajat sama dengan 1,866 sama dengan 0,134. Maka sekarang kita substitusikan nilai ke dalam rumus perubahan lambda, di mana perubahan lambda itu sama dengan, kita tinggal masukkan nilainya saja. H, rumusnya itu H sama H per MEC, di mana nilai H-nya itu adalah 6,626 dikali 10 pangkat minus 34 dibagi dengan nilai dari massa elektron voltnya itu 9,11 dikali 10 pangkat minus 31 kilogram dikalikan dengan nilai dari kecepatan cahayanya itu 3000 dikali dengan nilai dari kecepatan cahaya 3,00
dikali 10 pangkat 8 meter per sekon, baru dikali dengan 0,134. Jadi 6,626 dikali 10 pangkat minus 34 per 9,11 kali 10 pangkat minus 31 kg dikali dengan 3,00 kali 10 pangkat 8 meter per sekon, hasilnya itu 7,46 dikali 10 meter. Lalu dikali lagi dengan nilai yang ini sama 0,134. Jadi sama dengan 1,00 dikali 10 pangkat minus 13 meter. Lalu yang berikut itu untuk menghitung panjang gelombang yang dihamburkan atau lambda aksen, di mana lambda aksennya itu sama dengan lambda ditambah dengan delta lambda. Jadi lambda aksen sama dengan nilai dari lambda 2,76 dikali 10 pangkat minus 12 meter ditambah lagi nilai dari delta lambda sama dengan 1,00 dikali 10 pangkat minus 13 meter. Jadi hasilnya di sini sama dengan 2,86 dikali 10 pangkat minus 12 meter. Lalu yang berikut dibahas lagi mengenai menghitung panjang. Berikut energi kinetik elektron yang dihamburkan, yaitu K sama dengan E sama dengan K dikali E sama dengan E dikurangi E aksen, di mana K dikali E nya itu sama dengan 7,207 dikali 10 pangkat minus 14 joule dikurangi dengan 6,94 dikali 10 pangkat minus 14 joule sama dengan 0,267 kali 10 pangkat minus 14 joule. Jadi sama dengan 2,67 kali 10 pangkat minus 15 joule. Ini adalah hasil dari menghitung energi kinetik elektron yang dihamburkan. Nah, yang terakhir itu untuk menghitung sudut energi yang dihamburkan, kita menggunakan itu hukum kekekalan momentum. Soal yang ketiga, hitung panjang gelombang de Broglie dari sebuah elektron yang energi kinetiknya 54 elektron volt. Yang kedua, sebuah proton dengan energi kinetik 70 mega elektron volt. Dan yang ketiga itu peluru 100 gram yang bergerak dengan kecepatan 1200 meter per sekon. Nah, langsung saja. Yang diketahui di sini yang pertama itu energi kinetiknya itu sama dengan
54 elektron volt. Yang ditanya panjang gelombang, di mana kita menggunakan rumus lambda sama dengan H per P. Dengan 1 elektron volt itu 1,602 dikali 10 pangkat minus 19 Joule. Nilai ME-nya sama dengan 9,11 kali 10 pangkat minus 31 kg, dan nilai konstanta Planck-nya itu 6,63 kali 10 pangkat minus 34 Joule second. Nah, yang berikut itu kita harus ubah energi kinetik ke Joule, di mana energi kinetik 54 elektron volt dikali dengan 1,602 dikali 10 pangkat minus 19 Joule per elektron volt. Hasilnya itu 6,6508 dikali 10 pangkat minus 18 Joule. Lalu kita hubungkan energi kinetik dengan momentum, di mana rumusnya itu EK sama dengan, kita menggunakan EK sama dengan P2 di per 2 MC, di mana MC ini adalah EK sama dengan P2 per 2 MC, atau P sama dengan akar dari 2 ME dikali EK. Langsung saja kita masukkan angkanya. P sama dengan 2 dikali 9,11 kali 10 pangkat minus 31 dikali dengan 86508 kali 10 pangkat minus 18. Jadi hasilnya itu P sama dengan akar 1,596 dikali 10 pangkat minus 47 sama dengan 1,256 dikali 10 pangkat minus 23 kg meter per sekon. Nah, yang berikut lambda sama dengan H per P, di mana nilai konstanta Planck atau H-nya itu 6,63 dikali 34 Joule dibagi lagi dengan nilai P-nya itu tadi kita dapat 1,1256 dikali 10 pangkat minus 23 kg per meter sekon. Jadi hasilnya itu sama dengan 5,28 kali 10 pangkat minus 11 meter. Nah, untuk bagian B-nya itu yang diketahui di sini adalah energi kinetik proton sama dengan 70 mega elektron volt. Sama juga yang ditanya di sini adalah panjang gelombang, di mana kita menggunakan rumus EK sama dengan P2 di per dengan 2M. Maka energinya 70 mega elektron volt jauh lebih besar dari energi diam pada proton. Jadi harus memakai rumus relativistik, di mana ubah ke Joule. Jadi EK sama dengan 70 kali 10 pangkat 6 dikali 1,0602 dikali 10 pangkat minus 19. Jadi EK-nya sama dengan 1,1214 dikali 10 pangkat minus 11 Joule. Nah, yang berikut kita hitung energi total proton, di mana energi totalnya itu E0 ditambah EK. Jadi E0 sama dengan M dikali P dikali C kuadrat sama dengan, kita tinggal masukkan nilainya saja, 1,673 kali 10 pangkat minus 27 dikali dengan 3 kali 10 pangkat 8, itu nilai dari C kuadrat, lalu sama dengan 1,5057 dikali 10 pangkat minus 10 Joule. Setelah itu kita hubungkan energi total dengan momentum relativistik, di mana E kuadrat total sama dengan P
C kuadrat ditambah dengan MPC kuadrat dikuadratkan, jadi sama dengan PC dikuadratkan sama dengan E total dikurangi dengan MPC kuadrat dikuadratkan. Jadi P sama dengan 1/C akar dari E kuadrat total dikurang dengan MPC kuadrat dikuadratkan. Hasilnya itu sama dengan P sama dengan 1/3 kali 10 pangkat 8, yaitu 1C, nilai C kecepatan cahayanya itu 3 kali 10 pangkat 8. Jadi tinggal turunkan ini nilainya saja. Ini 1,6178 dikali 10 pangkat minus 10 kuadrat dikali lagi dengan nilai dari sini 1,5057 dikali 10 pangkat minus 10 kuadrat. Jadi hasilnya itu P sama dengan, tulis kembali, P sama dengan 1/3 kali 10 pangkat 8 akar dari 3,50 kali 10 pangkat 21. Jadi sama dengan 1,871 kali 10 pangkat minus 11 diper dengan 1,10 pangkat 8. Jadi P sama dengan 6 kali 24 dikali 10 pangkat minus 9 kg meter per sekon. Jadi panjang gelombangnya itu sama dengan HP sama dengan 6,63 kali 10 pangkat minus 34 joule dibagi dengan 6,24 kali 10 pangkat minus 9 kg meter per sekon. Jadi sama dengan 1,06 kali 10 pangkat minus 15 meter. Nah, untuk yang bagian C-nya itu yang diketahuinya itu M peluru itu 100 gram dibawa ke kilogram itu 0,1 kilogram. Jadi kecepatannya itu 1200 meter per sekon. Jadi kita menggunakan rumus lambda sama dengan H per M kali V, dimana kita masukkan nilainya saja, hanya itu nilai konstanta Plancknya 6,63 kali 10 pangkat minus 34 joule per sekon diper dengan 0,1 kilogram dikali dengan 1200 meter per sekon. Jadi sama dengan 6,62 dikali 10 pangkat minus 34 kilogram per meter per sekon diper dengan 1200 kilogram per meter per sekon. Jadi hasilnya sama dengan 0,05525 meter. Nah, untuk soal yang keempat itu verifikasi bahwa fungsi eigen psi x sama dengan AE pangkat IKX tambah BE min IKX adalah solusi persamaan Schrödinger tidak bergantung waktu. Langsung saja kita bahas soal nomor 4. Dx sama dengan A, di mana psi x sama dengan psi 2x. Jadi psi 1 min A sama dengan psi 2 min A. Jadi AE IK min A tambah BE minus IKA tambah CE minus QKA ditambah lagi dengan DE AK min A. Jadi AE IKA ditambah BE IKA sama dengan CE QA tambah DE min KA. Jadi psi 1 diper dengan dx min A sama dengan d psi 2 diper dengan dx min A. Nah, kita turunkan lagi.
D psi 1 diper dengan DA sama dengan D psi 1 min IK dikali dengan AE min IK ditambah dengan IK BE IK. DA-nya itu min IK buka kurung AE min IK dikurang BE IK. Lalu kita turunkan lagi sehingga menjadi D psi 2 diper dengan DA. Jadi D psi 2 sama dengan Ki E A Ki kurang Ki dikali dengan DE minus Ki A. DA-nya sama dengan Ki sama dengan CE Ki A dikali dengan DE Ki A minus Ki A. Nah, untuk soal yang terakhir itu adalah dengan menggabungkan postulat de Broglie dan Schrödinger menggunakan fungsi gelombang partikel bebas psi xt sama dengan AEI dipangkatkan kx kurang WT. Buktikan bahwa persamaan Schrödinger ini satu dimensi bergantung waktu padat dapat dituliskan dalam bentuk H bar kuadrat dibagi dengan 2M kali dengan H bar kuadrat diper dengan 2M dikali dengan 2 kuadrat kali psi diper dengan 2x kuadrat ditambah dengan V psi sama dengan E psi. Nah, langsung saja kita turunkan rumusnya itu. Kita turunkan rumus minus H bar kuadrat dibagi dengan 2M dikali dengan D kuadrat dikali psi kuadrat dibagi dengan do x kuadrat ditambah dengan V psi sama dengan E psi. Jadi turunannya dari sini sama dengan minus H bar kuadrat dibagi dengan 2M dikali lagi dengan D kuadrat psi kuadrat dibagi dx kuadrat tambah V psi kurang E psi sama dengan 0. Jadi min H bar kuadrat per 2M dikali dengan D2 psi diper dengan dx tambah V kurang E sama dengan psi sama dengan 0. Jadi D kuadrat psi per dx tambah dengan 2M tambah 2M per 2M sama dengan V kurang E kali psi sama dengan 0. Jadi kita mendapatkan hasilnya di sini D 2 psi per dx sama dengan A kuadrat psi kuadrat sama dengan 0.